Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah pedesaan guna untuk memenuhi UAS pada mata kuliah sejarah sosial. Kami kelompok 2 beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya Dela Benka Septia dengan NIM 22046088. Kedua, saya Firman Sakti dengan NIM 22046184. Yang ketiga, saya M. Abdul Fitra dengan NIM 220461113. Baik, yang keempat saya Evan Fauzan dengan NIM 220461106. Dan yang terakhir saya Windy Juliani Busri dengan NIM 22046216. Baik, kali ini kami kelompok 2 akan membahas mengenai 3 pembahasan. Yang pertama itu adalah desa dan sejarah desa, yang kedua pembentukan desa di Indonesia zaman Belanda dan Jepang, dan yang ketiga contoh-contoh karya sejarah desa. Saya M. Abdul Fitra sebagai pemateri pertama akan membahas apa itu desa dan sejarah desa. Yang pertama yaitu desa. Secara umum, desa adalah sebuah pemukiman manusia yang lebih kecil daripada kota atau perkotaan. Sedangkan menurut bahasa Sanskerta, yaitu deca, yang artinya air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Selanjutnya yaitu sejarah desa. Sejarah desa secara khusus meneliti tentang desa atau pedesaan, masyarakat, dan ekonomi, dan juga sosial. Sejarah desa ini sejarah yang mencakup perubahan dalam struktur sosial masyarakat desa. Selanjutnya, pembentukan desa di Indonesia pada zaman Belanda dan Jepang. Pada zaman Belanda, pemerintahan mendirikan desa-desa baru atau melakukan relokasi penduduk untuk kepentingan ekonomi dan administratif. Dan pada umumnya, pembentukan desa pada zaman Belanda dilakukan dengan tujuan memudahkan pengelolaan tanah, pengumpulan pajak, serta memperkuat kontrol pemerintahan kolonial atas wilayah jajahannya. Yang kedua ada Jepang. Masa penjajahan Jepang di Indonesia yang singkat tidak membawa banyak perubahan dalam struktur dan sistem pemerintahan. Dan pada prinsip IGO serta peraturan lainnya tetap berlaku dan tidak ada perubahan, sehingga desa tetap ada dan tetap berjalan sesuai peraturan dan yang ada sebelumnya. Baiklah, saya Evan Fauzan akan membahas tentang sejarah desa Mupusi. Sejarah desa Mupusi itu dimulai pada tahun 1935. Saat Bapak Bek Tabo dan anaknya Pino Tabo menelusuri Sungai Ongkak Menggendau dari desa Tungol menuju hulu Sungai Ongkak dengan mencari lokasi yang dapat dibuka menjadi tempat berkebun. Setelah beberapa lama, mereka kembali ke desa Penyawa Kecil dan penemuan lahan pun diberitahu kepada kepala desa, dan kepala desa mengutus beberapa warga ke lokasi itu. Saat di lokasi, diberi nama Lopa karena tempatnya yang rata. Lama-kelamaan banyak warga yang mengetahui mengenal lokasi tersebut sampai dengan penemuan sungai yang batunya berwarna putih dan diberi nama Mupusi. Sampai pedukuhan Lopa juga diberi nama Mupusi, sehingga pada tahun 1947 Mupusi pun diresmikan menjadi desa definitif. Baiklah, di sini saya ingin menerangkan tentang contoh karya sejarah sosial, yaitu yang berjudul Sejarah Desa Tambala. Berdasarkan pembahasan yang telah diraikan, Desa Tambala merupakan desa pemekaran dari Desa Saranimatani, di mana terbentuknya desa ini karena seiring berkembangnya penduduk yang cukup pesat, kemudian oleh pemerintah desa dan lembaga masyarakat desa. Nah, Desa Saranimatani yang berembuk untuk mengadakan pemekaran desa karena melihat jarak dari pemukiman baru dengan pusat pemerintahan desa yang sudah cukup jauh serta jumlah penduduk yang sudah semakin banyak. Nah, pada tahun 1985 merupakan tahun persiapan pembentukan desa, dan akhirnya pada tahun 1986 secara definitif terbentuklah desa baru yang kemudian diberikan nama Desa Tambala. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya Firman Sakti dengan NIM 22046184 akan membacakan materi selanjutnya, yaitu sejarah Desa Tateliwaru. Asal-usul Desa Tateliwaru tidak lepas dari Desa Tateli yang merupakan cikal bakal berdirinya suatu perkampungan di wilayah Mandolang.
Wilayah Mandolang pertama kali didiami oleh anak cucu Toar Lumimut dari turunan Semakatelu Pitu, yakni Dotu Pangarepaan dan Penton Mandolang yang datang ke Mandolang. Keduanya beserta istri-istri mereka lalu mendirikan suanya dekat Tateli. Selain negeri Lumalengke di Tanjung Pulisan, nama Mandolang berasal dari tokoh Panto Mandolang. Wilayah Mandolang kerap didatangi oleh penduduk Tambulu dan dari pedalaman lain Minahasa untuk mendonasin, artinya mengambil garam. Tetapi wilayah tersebut juga didatangi oleh bajak laut asal Mindanao yang dikenal sebagai Mangindano, yang melakukan pembumihangusan, pembunuhan, dan penculikan kaum pria dan perempuan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi video pembelajaran dari kelompok kami mengenai sejarah pedesaan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.